Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas latihan 3, yaitu melakukan eh, pencatatan dengan metode Vivo, Livo, dan Afraid. Ya, yang pertama yaitu Vivo dulu. Ya, di sini adalah data dari toko sepatu Amanah selama bulan Agustus 2021 untuk sepatu Base. Persediaan awal 1 Agustus 2021 yaitu 15 pasang sepatu yang mana harga per pasangnya atau nilainya adalah 100.000. Nah, kita masukkan di kartu stok di tanggal 1 Agustus di saldo persediaan akhir yaitu jumlah 15, harga per pasang 100, totalnya 1.500.000. Baik. Kemudian di tanggal 2 ada penjualan 8 pasang sepatu seharga 125.000, maka di sini harga jualnya yaitu dikalikan yaitu 1 juta. Kemudian kita input di kartu persediaan yaitu di HPP harga pokok penjualan jumlahnya 8 yang terjual dengan harga per pasangnya HPP-nya 100, maka HPP semuanya 800. Maka di situ kita bisa mengetahui bahwa laba kotornya yaitu penjualan 1 juta dikurangi HPP 800 adalah 200.000. Kemudian tanggal 6 Agustus ada pembelian 20 pasang sepatu dengan harga 95.000 per rupiah per pasang. Yaitu kita input di kolom pembelian jumlahnya adalah 20 dengan harga 95.000, nilainya 1.900.000. Ya. Kemudian kita pindahkan di saldo persediaan. Sebelumnya saldo awalnya kita pindah yaitu 700 dan 700. Kemudian saldo pembelian yang kita beli dipindah 20, 95, 1.900.000. Kemudian di tanggal 12 Agustus ada penjualan 12 pasang sepatu dengan harga jualnya 130, maka total harga jualnya adalah 1.560.000. Ya, ini harga jual ya. Nah, kemudian di kartu stoknya yaitu di kolom HPP yang dijual tadi ada 12, maka Vivo first in first out yang terjual yang masuk duluan yaitu di sini 7, 100, 700 ya. Maka yang berikutnya sini sudah habis kan? Sini sudah habis, maka yang dijual bawahnya yaitu tadi 12, maka yang untuk yang saldo berikutnya adalah 5. Maka 5 harga per pasangnya 95 sama dengan 475. Baik, maka di sini harganya atau maaf stoknya tersisa adalah 20 dikurangi 5 adalah 15 dengan nilai 95.000 per pasangnya, maka stok per tanggal 12 Agustus adalah 1.425.000. Kemudian di tanggal selanjutnya yaitu tanggal 15 terjual 13 pasang sepatu dengan harga jualnya adalah 127.000 per pasang, maka totalnya adalah harga jualnya 1.651.000. Maka di sini kita input yang terjual yaitu sebanyak 13 pasang sepatu dengan harga 95.000, nilainya 1.235.000. Maka stok yang tersedia 15 dikurangi 13 adalah 2 dikali harga per pasangnya 95.000, maka stok pada 15 Agustus nilainya adalah 190.000. Ya. Kemudian ada pembelian di tanggal selanjutnya yaitu 17 pasang sepatu dengan harga 102. Kisah isi di kolom pembelian di sini yaitu 102 17 dikali 102 adalah 1734. Kemudian kita pindah di saldo persediaan yang saldo sebelumnya dipindah di bawahnya yaitu 2, 95, 190. Kemudian uang pembeliannya dipindah juga 17, 102, 1734. Kemudian di tanggal 25 juga ada pembelian yaitu 10 pasang sepatu dengan harga per pasangnya 101. Maka diisi di kolom pembelian dengan nilai pembeliannya yaitu 10, 101, totalnya 1.010.000. Kemudian saldo sebelumnya dipindah
dan saldo pembelian tanggal 25 dipindah. Maka totalnya adalah ini dijumlahkan stoknya, jumlahnya per tanggal 25 yaitu 29 pasang sepatu dengan nilainya dijumlahkan 2.934.000. Kemudian tanggal 28 Agustus ya, ada penjualan 15 pasang sepatu dengan harga 125. Maka nilai penjualannya adalah 1.875.000. Kemudian kita pindah di kolom HPP, yang terjual adalah 15. 15, maka yang terjual dulu adalah yang 2, ini terjual 15 ya. Ini 2. Ya, ini habis. Kemudian 15 butuh 13. 13 dengan harga per pasangnya adalah 102. Maka yang tersisa adalah 17 dikurang 13 adalah 2 dengan harga 102. 4 ya, 17 kurang 13 adalah 4. Kemudian yang terakhir itu belum terjual. Kemudian tanggal 30 penjualan 12, maka dengan harga jual 125, maka total nilai jualnya 1.500.000, terjual 12. 12 maka yang terjual dulu yang stok di atas yaitu 4 habis. Ya. 12 masih 4, maka di sini 8 kali harga selanjutnya 101 adalah 808. Maka stok di sini yang tersisa adalah 10 dikurangi 8 adalah 2 dengan harga 101, stoknya adalah 202. Begitu bacanya ya. Kemudian 31 Agustus ada pembelian 18 pasang sepatu dengan harga 103. Kita input di kolom pembelian di sini. Ya. 18 13 1854 ya. Kemudian stok sebelumnya dipindah ditambah stok 31 pembeliannya adalah berikut 2 11 202 18 13 1854. Maka kalau ini di total saldonya adalah 20 pasang sepatu dengan nilai nominalnya 2.056.000. Kemudian ini di total ketemu bahwa HPP-nya adalah 5.942.000. Ya, itu kita ketemu nilai persediaan akhir, kita ketemu HPP-nya. Kemudian di sini menghitung laba atau rugi kotor penjualan, yaitu harga jual dikurangi HPP. Tadi kita sudah menghitung penjualannya, kemudian kita total jumlahnya, penjualannya totalnya adalah 7.586.000 ya. Kemudian dikurangi HPP-nya yaitu 5.942, maka laba kotornya adalah 1.644.000. Bisa? Baik. Kemudian atas transaksi tersebut kita melakukan jurnalnya, yaitu 4 Agustus tadi adalah penjualan ya. Penjualan maka awalnya kita jurnal adalah penjualan dengan harga jualnya di sini yaitu 1 juta ya. Kemudian ini adalah BKP ya, transaksinya penyerahan BKP, maka terutang BPN dengan DPP 100.000. Maka debitnya adalah kas, piutang, atau bank ya, tergantung transaksinya. Kemudian ini ada paper jual, maka diketahui HPP. HPP pada persediaan ya. Nilainya dilihat di kolom kartu stok, yaitu HPP-nya adalah 800.000. Jelas? Kemudian tanggal selanjutnya tanggal 6 Agustus pembelian. Babak jual pembelian bagaimana? Yaitu persediaan ya senilai 1.900.000, kemudian adalah pajak masukan ya 190.000 ya. Kemudian kas atau bank 2.090.000. Cukup jelas? Baik, tanggal 12 Agustus. 12 Agustus adalah penjualan dengan harga jual 1.560. Sama jurnalnya selanjutnya, tinggal nilainya dilihat masing-masing, yaitu persediaannya 1 juta, penjualan ya. Maka kita hitung penjualannya yaitu 1.560 ya, kemudian PK-nya 10%-nya 156.000, kemudian debitnya kas atau bank atau piutang.
Kemudian HPP pada persediaan, angkanya kita lihat di kartu persediaan di tanggal 12 Agustus di sini ya. Ini kita tambahkan adalah 1175. Baik, 15 Agustus yaitu penjualan lagi. Kita lihat penjualannya tersebut, kemudian PK. PK-nya 10%, penjualannya 1.651, kemudian PK-nya 10%-nya yaitu 165.100. Debitnya kas atau bank atau piutang, jumlahnya 1.816.000. Kemudian HPP pada persediaan, kita lihat di HPP pada persediaan di kolom kartu stok, yaitu pada tanggal 15, yaitu HPP-nya 1235. 1235. Baik, untuk tanggal selanjutnya sama, ya tinggal nilainya dilihat pada kolom penjualan. Kalau jika penjualan, HPP-nya dilihat di kartu stok. Kemudian tadi bebek jual Vivo atau Vivo bebek jual, sekarang bebek jual Livo atau Livo bebek jual, yang mana dia sebaliknya, yaitu last in first out. Sama 1 Agustus persediaan awalnya 15 dengan harga 100, maka 1.500.000. Kemudian 4 Agustusnya terjualnya 8 dengan harga 100, HPP-nya 800, sisanya 7 dengan harga 100, total sisanya 700 ya. Kemudian ada pembelian di 6 Agustus yaitu 20 pasang dengan harga 95, 1.900.000. Sama kita turunkan di satu persediaan, maka persediaannya tersebut sama ya sampai di sini ya. Kemudian ini adalah penjualan. Nah, ini Vivo. Di situ yang dijual adalah 12 pasang sepatu. 12 pasang sepatu Livo last in first all, maka yang dijual yang layar yang bawah, yang masuk terakhir yaitu yang 20 dengan harga 95. Nah, maka dijual 12 langsung mencukupi, yaitu 12 dengan harga 95, HPP-nya 1.140.000. Maka nilai persediaan akhirnya yang pertama ini utuh, yang kedua tersisa 8 dengan harga 95, 760.000 ya. Kemudian tanggal 15. Tanggal 15 ini juga adanya penjualan yaitu sebanyak 8. Sebanyak 13 ya. Maka yang terjual yang 8 dulu ini terjual 95 habis, kemudian 13 butuh 5 ya. Maka yang terjual yang atasnya ya, yaitu dengan harga 105 kali 100 500, maka stok yang tersisa 7 dikurangi 5 adalah 2, nilainya 100 maka 200 ya. Jadi kebalikannya dia Livo last in first out. Bisa? Baik, kemudian kita lanjut 20 Agustus adalah pembelian 17, 102, 1734, maka kita pindah di situ yaitu 2, 100, 200, dan ini 17, 102, 174. Kalau pembeliannya seperti itu ya, mudah ya. Kemudian di tanggal 25 juga pembelian sama, saya langsung ya, tinggal dipindahkan. Kemudian 28 Agustus yaitu terjual 15 pasang sepatu. Maka yang dijual yang bawah, yang last in dulu yaitu 10 dengan harga 101, maka 1.010.000. Di sini adalah habis nilainya ya. Habis, padahal dijual 15, maka 5 lagi harga yang di atasnya yaitu 5 kali 102 sama dengan 510. Maka stok yang tersisa adalah 2 ini masih utuh, kemudian yang agak di bawahnya 17 kurangi 5 adalah 12. Begitu, kebalikannya dari Vivo ya. Kemudian tanggal 30 yang terjual adalah 12 dengan harga 102, sisanya 2 100. Kemudian tanggal 31 pembelian ya sama. Maka kalau kita hitung pasti nilai persediaannya, kuantitinya sama yaitu 20, kemudian nilai rupiahnya nominalnya 2.054.000 ada perbedaan. Demikian juga APP-nya adalah 5944 ada perbedaan. Baik.
Ya, maka dengan soal yang sama, labanya yaitu laba kotornya yaitu penjualan dikurangi HPP, penjualannya adalah 7.586.000 dikurangi HPP menjadi 5.944.000. Begitu ya. Untuk jurnalnya pastinya sama dengan Vivo, nilainya disesuaikan di kartu stoknya. Baik, kemudian dengan yang soal sama untuk average perpetual average ya. 1 Agustus persediaan awal sama ya. Kemudian 4 Agustus pada waktu pembelian yaitu dibeli 8 pasang sepatu penjualan ya. 8 pasang sepatu dijual 8 pasang sepatu dengan harga 100, HPP-nya adalah 800 sama, masih di sini sama. Kemudian tanggal 6 Agustus ada pembeliannya adalah 20 pasang dengan harga 95, nilainya 1.900.000. Ya, maka bagaimana di average ini kita jumlahnya yaitu stok persediaannya 7 ditambah 20 adalah 27. Di sini dijumlah langsung, tidak dibuat 2 layer atau 3 layer harga tapi langsung. Kemudian nilainya adalah 700 ditambah 1.900 adalah 2.600. Maka harga per pasangnya ini average rata-rata yaitu 2.600 dibagi 27 sama dengan 96.296. Begitu ya, jadi di pembeliannya. Kemudian di tanggal 12 ada penjualan 12 pasang sepatu, langsung harga dijual 12 dengan harga 96.295, maka nilainya adalah 1.155.552. Stok yang tersisa 27 dikurangi 12 ada 15 dikali 96.296, nilainya 1.444.448 ya. Kemudian sama di tanggal 13 ada penjualan dengan harga 13 dikali nilainya 96.296, nilainya tersebut. Ya. Kemudian tanggal 20 Agustus ada pembelian yaitu 17 pasang sepatu dengan harga belinya 102, maka nilainya 1734. Nah, di kolom persediaannya kayak tadi 2 ditambah 17 adalah 19 pasang sepatu, kemudian nilai rupiahnya ditambahkan 192.592 ditambah 1576 sama dengan 1926592, maka harga per pasangnya dibagi yaitu 1926592 dibagi 19 sama dengan 11400 ya. Kemudian 25 Agustus juga ada pembelian lagi, nilainya 10 dengan harga 101, nilai rupiahnya 100.010. Saldonya adalah 19 ditambah 10 adalah 29, kemudian nilainya adalah ditambahkan menjadi 2.936.592, kemudian harga nilainya harga per pasangnya adalah 101.262. 28 Agustus yaitu penjualan 15 dikali 101.262, HPP-nya 1518930. Stoknya yang tersedia 29 dikurangi 15 adalah 14, maka nilainya tersebut. Ya, kalau penjualan nggak masalah. Kemudian tanggal 30 sama untuk penjualan yaitu terjual 12 dengan harga 11262. Nilai HPP-nya 12151.392, maka stok per 30 Agustus adalah 2 pasang dengan nilai 202.523. Kemudian 31 Agustus ada pembelian 18 dengan harga 103, maka nilainya 1.854.000, total stoknya 20, nilai dengan harga per pasang 102.826, maka nilainya adalah 2.056.523. Ya, maka kita tahu nilai kartu stoknya adalah tersebut yaitu 2.056.523, HPP-nya 5941462. Maka hitung labanya adalah penjualan 7586 dikurangi 5914 7586 dikurangi 5941476, maka labanya 1.644.531. Demikian untuk
Perpetual ya, baik Vivo, Livo maupun Afraid. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.